Kemudian di sini untuk alamat ditulis lengkap mungkin ya. Ini bisa dimulai dari dusun ya, dusun, kemudian RT RW. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita melihat kembali untuk jadwalnya, yang mana kita sudah mendapatkan jadwal untuk nanti pengisian DRH itu ada batas waktunya. Tentunya saat ini kita tengah sedang dan juga mungkin ada yang sudah ya untuk mencari berkas-berkas yang nantinya akan kita upload di SSC ASN. Ya, mana untuk salah satu syarat berkas yang harus kita upload adalah di sini ada file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang kita lamar. Dan ini untuk ukuran maksimalnya ini adalah 1000 KB. Bagi teman-teman yang mungkin sedang mencari informasi, kira-kira untuk surat lamaran itu sebenarnya seperti apa sih? Kemudian apakah ditulis tangan ataukah boleh diketik? Dan kemudian apa saja isi dari surat lamaran? Dan pada video ini kita akan berbagi contoh yang sudah benar, yaitu untuk penulisan surat lamaran P3K guru. Ya, mana tentunya di sini ada ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi untuk menulis surat lamaran yang kemudian nanti kita akan upload di SSCASN pada saat pengisian DRH dan juga pemberkasan P3K guru di tahun ini. Kira-kira seperti apa contohnya dan ketentuannya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya untuk pemberkasan terkait tentang format-format dan juga contoh-contoh ini teman-teman bisa cek kembali yaitu pada peraturan di masing-masing Pemda dan juga BKPSDM ya. Nah, di sini saya berikan contoh untuk di daerah saya. Ini adalah sudah ditetapkan untuk nantinya surat lamaran itu adalah seperti yang akan kita berikan contoh ini. Mungkin nanti bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan juga bahan referensi ya. Yang mana di sini untuk lamaran, dan di sini sudah sangat jelas ya teman-teman, yaitu untuk surat lamaran ini ditulis dengan tangan. Jadi di sini untuk surat lamaran itu tidak diketik ya. Jadi surat lamaran ditulis tangan. Nah, kalau misalkan ditulis tangan itu kertasnya seperti apa? Kertasnya tentunya menggunakan kertas folio yang bergaris ya teman-teman. Jadi untuk surat lamaran itu ditulis dengan tangan, dan kemudian di sini untuk penulisan itu untuk tanggal ini adalah setelah pengumuman ya. Inilah tanggal setelah pengumuman kelulusan Paskasangga. Kalau misalkan kemarin untuk jadwal pengumuman tanggal berapa itu? Nah, tanggal 14 kan. Berarti di sini kita buat tanggalnya itulah setelah di tanggal tersebut. Misalkan tanggal 15, tanggal 16. Pokoknya nanti sebelum batas akhir untuk pengisian DRH. Jadi tanggal ini adalah setelah pengumuman kelulusan Paskasangga ya. Kita bisa ketikkan di sini. Ini adalah seperti ini, yaitu kepada YTH. Ini adalah Bapak Bupati Ngawi misalkan. Dikarenakan kebetulan untuk daerah saya ini adalah bukan kota madya, tapi adalah kabupaten ya. Kalau misalkan kabupaten pastinya di sini adalah pejabat pembina kepegawaian atau PPK itu adalah bupati. Nah, selanjutnya berada tempatnya di mana. Nah, kemudian di sini disampaikan dengan hormat ya. Ini adalah saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, di sini untuk ketentuan penulisan nama. Jadi semua ini nanti ditulis dengan tangan, teman-teman. Jadi tulis tangan. Jadi untuk nama lengkap ini adalah khusus nama, ini wajib huruf kapital ya. Ini adalah dapat ditulis dengan gelar ataupun tidak. Jadi ada opsi, misalkan di sini adalah nama saya itu calon guru gitu kan. Berarti di sini kita ketikkan yaitu calon guru dan seterusnya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan yaitu gelar ataupun juga tidak menggunakan gelar. Jadi untuk penulisan dengan gelar ini adalah semacam opsi teman-teman. Jadi di sini kita bisa tuliskan ya. Misalkan seperti ini. Misalkan di sini ditulis yaitu nah seperti ini. Jadi kalau misalkan dengan gelar ini adalah contohnya yang seperti ini teman. Jadi khusus nama ini adalah wajib huruf kapital meskipun nanti yang lain tidak menggunakan huruf kapital ya. Dan di sini diwajibkan untuk diberikan yaitu tambahan gelar. Kemudian untuk tempat tanggal lahir ini sudah jelas. Tentunya di sini kita masukkan yaitu kabupaten atau kota lahir ya. Nah, selevel kabupaten atau kota untuk tempat lahirnya. Kemudian tanggal lahir ini sangat jelas. Kemudian untuk jenis kelamin ini kita pilih salah satu, kita tulis ya. Untuk agama sudah jelas. Kemudian pendidikan terakhir
Nah ini adalah disesuaikan. Nah sesuai ijazah yang dipakai saat melamar seleksi P3K. Misalkan di sini gelar saya kan SPD ya. Ini adalah ijazah terakhir yang saya gunakan itu adalah S1 PGSD misalkan. Nah S1 PGSD untuk lamaran yang saya lamar ini adalah formasinya tuh guru kelas. Nah berarti yang di sini adalah pendidikan terakhir ini adalah sesuai yang kita gunakan. Meskipun saya memiliki S1 PAI misalkan, maka yang saya pakai itulah yang saya gunakan untuk melamar. Kemudian di sini untuk alamat ditulis lengkap mungkin ya. Ini bisa dimulai dari dusun ya, dusun, kemudian RT RW. Kalau ada nama jalan ya boleh kita tuliskan ini selengkap mungkin. Kemudian desa, kecamatan, kabupaten. Kemudian untuk nomor HP aktif. Nah, nomor HP aktif ini ada ketentuan, yaitu harus HP yang benar-benar aktif ya. Ini bisa di telepon, bisa di WA, bisa di SMS, ataupun juga bisa di Telegram. Kan ada ya nomor HP yang mana itu sebenarnya udah mati, tapi masih bisa dihubungi dengan WhatsApp, dengan Telegram. Nah ini sebaiknya teman-teman gunakan yang bisa ditelepon juga ya. Bisa ditelepon, bisa di WA gitu kan, bisa di SMS. Jadi nanti fungsinya apa? Fungsinya nanti ketika mungkin saja di tengah pemberkasan atau menjelang pengusulan NIP3K, nanti teman-teman ketika ada mungkin kekurangan ya, kekurangan berkas atau mungkin ada pembetulan, nanti teman-teman bisa dihubungi ya, bisa dihubungi dari BKPSDM-nya. Nah, kemudian untuk syarat-syarat berkasnya ini sudah jelas. Ini tentunya seperti yang ada pada SSCSN kita ya. Jadi semua ini ditulis dengan tangan. Nah, dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi P3K tahun 2022. Sebagai bahan pertimbangan ini saya lampirkan. Nah, yang dilampirkan ini adalah dari ke-9 berkas yang diupload ya di SSCSN. Ada scan pas foto terbaru, kemudian scan ijazah asli, kemudian scan transkrip nilai asli, scan daftar riwayat hidup. Ini adalah bermaterai dan ditandatangani asli ya, bukan fotokopian. Kemudian scan surat pernyataan 5 poin dan surat pernyataan tidak meminta perpindahan penempatan selama masa hubungan kerja. Nah, kalau misalkan di SSCSN ini untuk yang poin nomor 5 ini adalah untuk yang tombol uploadnya itu hanya ada surat pernyataan 5 poin. Nah, kemudian juga dalam ketentuan berkasan itu juga yang diupload itu jika di instansi kita itu memerlukan persyaratan tambahan, maka di sini kita wajib untuk memberikannya. Nah, di sini sebagai contohnya kalau daerah kami itu ada juga surat pernyataan tidak meminta perpindahan ya. Jadi untuk surat pernyataan tidak meminta perpindahan ini dijadikan dalam satu file dengan surat pernyataan 5 poin ini, teman. Nah, surat tidak meminta perpindahan penempatan selama masa hubungan kerja ya. Ini adalah salah satu contoh untuk persyaratan tambahan instansi. Kemudian yang keenam, scan surat keterangan catatan kepolisian asli ya. Jadi semua asli berkas yang kita scan. Kemudian scan surat keterangan sehat jasmani rohani dari dokter berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit layanan kesehatan pemerintah. Kemudian scan surat keterangan tidak mengkonsumsi nafsa. Ini kemudian scan surat lamaran asli bermaterai dan ditandatangani. Nah, untuk yang poin nomor 9 ini adalah yang sekarang kita bahas ini. Ini adalah contoh surat lamaran yang nanti akan digunakan untuk pemberkasan P3K guru. Nah, setelah semua kita tulis dengan tulis tangan dengan ketentuan ini, maka di sini hormat saya kan. Di sini kita tempeli dengan materai 10.000, kemudian kita tanda tangani ya. Kita tanda tangani, kemudian teman-teman di sini ditulisi nama lengkap ya. Nah, tulis nama lengkap. Nah, di sini untuk yang ada tanda bintang kan, mencantumkan tempel dan tempat dan juga tanggal pembuatan. Ini adalah kita buat untuk surat lamaran. Ini adalah yang seperti ini, teman. Jadi di sini untuk mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan, ini kita tulisnya adalah di sini ya, yaitu tempatnya di sini, kemudian tanggal pembuatan dari surat lamaran ini, dan penanggalannya adalah setelah pengumuman kelulusan Pascasangga. Oke, demikian sobat semuanya. Bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ya untuk menulisnya itu seperti apa, kita ikuti arahan dari masing-masing BKPSDM-nya ya. Kalau di daerah saya ini adalah seperti ini. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.